Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Semangat semua. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Coba tengok di samping kiri kanannya, apa ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua? Oh, alhamdulillah hadir semua. Jadi sebentar kita akan belajar coding dan KA. Sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Ya, siapa tadi temannya yang paling cepat datang? Ibu. Nah, Insira. Kalau begitu, Insira pimpin temannya berdoa. Seluruhnya duduk siap beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman atina ya Allah tambahkanlah ilmu Quran, berilah aku pengertian yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kita sudah berdoa. Kita berdoa semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan pemahaman kepada kita. Siapa kasih itu jangan doa Ya, anak-anak sekalian, jadi anak-anak untuk lebih memperdalam rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Bersatu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup Indonesia yang merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk kembali. Hari Rabu yang lalu kita juga sudah belajar coding dan KA atau coding dan kecerdasan Artifisial. Ya, masih ingat pelajarannya minggu lalu? Masih. Minggu lalu kita belajar coding. Ada yang masih ingat apa itu coding? Bu, Siapa? Aswa. coding adalah memberikan instruksi kepada komputer. Memberikan instruksi kepada Komputer. komputer. Tepuk tangan dulu buat temannya. Ada yang masih ingat lagi apa itu coding? Ada yang lain? Bu, Sarah. kegiatan memberikan kode kepada komputer. Kegiatan memberikan kode kepada komputer. Tepuk tangan buat temannya. Nah, itu tadi tentang coding. Coding. Nah, ada juga kalau kita belajar coding dan KA, kita harus berpikir komputasional. Jadi harus berpikir. Coba ulangi, berpikir Komputasional. Jadi kita harus berpikir komputasional. Masih ingat pengertian berpikir komputasional? Ada yang tahu? Ya, Bu. Mana?
Pola pikir manusia seperti komputer. Pola pikir manusia seperti komputer. Itu yang dimaksud berpikir komputasional. Jadi kita manusia mau tahu bagaimana caranya berpikir seperti komputer. Jadi ada 4 pilar dalam berpikir komputasional. Yang 4 pilar itu, coba siapa yang tahu yang pertama? Saya, Bu. Dekomposisi Dekomposisi atau atau penyederhanaan. penyederhanaan. Yang kedua, Saya, Bu. ya apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Apa yang ketiga? Saya, Bu. Ya, Abstraksi. abstraksi. Apa yang keempat? Saya, Bu. Ya, Algoritma. algoritma. Jadi ada 4. Yang pertama tadi dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Yaitu berpikir komputasional. Yang terakhir tadi yang keempat adalah algoritma. Ada yang tahu apa itu algoritma? Saya, Bu. Ya, masih diingat? Algoritma adalah menyusun langkah-langkah secara terstruktur. Menyusun langkah-langkah secara Sebelum berangkat tadi ke sekolah anak-anak, sudah sarapan semua? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Berarti kalau sudah sarapan semangat belajar. Apa tadi dimakan? Nasi goreng. Pintar bikin nasi goreng? Pintar. Pintar. Atau bikin nasi goreng, ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Misalnya pertama, bawangnya. Di apa dulu bawangnya? Tulis. Ditumis bawangnya. Baru di apa lagi? Kalau sudah ditumis, kasih turun nasinya. Apalagi kalau sudah kasih turun nasinya, kasih turun bumbu-bumbunya. Ya, dikasih garam, dikasih kecap, kasih telur. Ya itu namanya langkah-langkah atau algoritma. Algoritma langkah-langkahnya harus tersusun. Kalau tidak tersusun dengan tepat, misalnya nasinya dulu terakhir baru bawangnya. Bawangnya biasa bawangnya tidak masak, ya agak mentah, kurang enak dimakan. Jadi itu namanya algoritma harus tersusun dengan baik. Sebenarnya pelajaran coding itu ada 2 cara. Bisa menggunakan komputer dan perangkat-perangkatnya, bisa juga tidak. Kebetulan di kelas kita lagi koslet, jadi kita sebentar belajar coding dengan cara unplug, tidak menggunakan komputer. Hari ini tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, menganalisis permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi sebentar kita mau menganalisis permasalahan apa yang biasa kita hadapi. Ya. Kemudian setelah itu kita mau menciptakan konsep algoritma melalui penyusunan langkah-langkah sederhana, logis, dan terstruktur. Jadi kita sebentar mau menyelesaikan permasalahan sederhana itu secara logis dengan konsep algoritma. Ini apa? Mie goreng. Ya, di sini ada mie-nya Ibu, mie goreng. Biasa semua makan mie goreng? Ya. Biasa membuat masak sendiri? Ya. Jadi kalau biasa membuat sendiri di rumah, pasti tahu langkah-langkahnya membuat mie goreng. Bagaimana caranya? Apa yang pertama dulu? Air. Yang memasak air sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, Adukkan mie. dikasih turun minyak. Kalau sudah, nah diaduk-aduk. Apa lagi? Ya, ditiriskan. Kemudian Kasih bumbu. ya dikasih turun bumbunya di mie. Kemudian dia disajikan. Langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkahnya tidak tersusun dengan baik, misalnya kalau airnya sudah
baru dikasih turun mie, kemudian ditiriskan, kira-kira cocok? Tidak. Kenapa tidak cocok? Terbalik. Kenapa? Terbuang bumbunya. Kalau terbuang bumbunya, Enak. ya kurang enak. Berarti susunannya Salah. ajar coding dan KA itu sudah biasa kita lakukan. Tapi mungkin kita tidak tahu itu termasuk coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang ibu mau bagi kelompok. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Perhatikan temannya yang tampil di depan. Siapkan peralatan sekolah dan sebagainya. 7. Pakai baju. 8. Pakai sepatu. 9. Berangkat ke sekolah. Ya, itulah tadi judulnya, persiapan ke sekolah. Dia membuat algoritma persiapan ke sekolah. Beri dulu tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Salut. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya, kelompok 1 dulu.
Penyingkatnya dengan bersih. 4. Sesudah itu kita bilas. 5. Lalu dijemur hingga kering. 6. Setelah itu kita setrika bajunya sampai rapi. 7. Dan siap digunakan ke sekolah. Iya. Ini algoritma yang dibuat cara mencuci baju. Tepuk salut dulu buat kelompok 1. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Ya, silakan dulu kembali. Selanjutnya Salut. kelompok 4 dulu. Terakhir kelompok 2. Gimana? Cara membuat teh. 1. Masak air sampai mendidih. 2. Tuangkan air panas di gelas. 3. Celupkan teh di gelas lalu diaduk sampai airnya berwarna merah. 4. Tuangkan gula dan sendok makan lalu aduk sampai merata. 5. Lalu disajikan dan siap diminum. Iya. Ini dia masalahnya adalah cara membuat teh. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Dulu kembali. Kelompok 2. Cara membuat kopi. Memasak air sampai mendidih. Mengambil gelas. Mengambil kopi dan gula. Menuangkan kopi dan gula ke dalam gelas. Air yang sudah mendidih tuangkan ke dalam gelas. Lalu aduk sampai menyatu. Ya. Apa judulnya? Cara membuat kopi. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Dulu kembali. Semuanya sudah tahu cara langkah-langkah secara terstruktur atau menciptakan konsep algoritma. Jadi semuanya sudah pintar membuat konsep algoritma. Ya, jadi besok kalau dia seperti ini kelompok 2, dia membuat kopi. Langkah-langkah membuat kopi. Jadi besok disuruh sama bapaknya membuat kopi, dia sudah tahu langkah-langkah membuat kopi, caranya membuat kopi. Nah, sama juga kelompok 4. Kalau kelompok 4 dia membuat teh. Nah, jadi besok disuruh sama mamanya membuat teh, sudah tahu langkah-langkahnya, sudah tahu caranya membuat teh. Nah, kalau kelompok 1, ibu mempunyai robot. Ini robotnya ibu. Sebentar, ibu mau mencari harta karun. Jadi mau mencari harta karun. Setelah mencari harta karun, dia mau menyimpannya di kotak. Nah, kira-kira bagaimana caranya ini robot bisa sampai atau bisa mendapatkan harta karun? Ya, caranya kita memberikan kode atau instruksi. Jadi kita, sebentar anak-anakku semua, yang instruksikan atau memberikan kode kepada ini si robot. Kita suruh berjalan, maju, mundur. Di sini ada robot, ada radio atau ada bom. Jadi tidak kena bom berarti mati. Nah, di sini ada kode. Ini tanda panah naik berarti maju. Kalau tanda panah turun, mundur.
sekarang. Maju. Disuruh maju. Nah, pindah lagi ke sini karena disuruh maju. Nah, sekarang. Maju. Apa lagi? Maju. Nah, disuruh lagi maju. Berarti sudah pindah lagi. Nah, mana lagi? Belok kiri. Sini lagi belok Kiri. kiri. Nah, berarti robotnya. Pindah lagi. Lanjut. Apa lagi? Maju. Disuruh lagi maju robotnya. Nah, berarti pindah lagi. Apa lagi? Nah, maju lagi. Berarti pindah lagi. Ambil. Sekarang kalau sudah ada di dekatnya harta karun, Ambil. ambil. Langsung ambil. Kalau sudah diambil, Maju. maju lagi. Disuruh lagi maju. Nah, baru Belok kiri. belok kiri lagi. Kalau sudah ada di dekat peti, Simpan. simpan. Itu namanya memberikan instruksi atau kode kepada si robot. Lu kasih lagi. Ya, jadi ini ada LKPD-nya diisi per kelompok. Tulis nama kelompoknya.
Itulah